Gadis yang bodoh. Pada waktu itu hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua, lalu tertidur. Gadis-gadis itu pun bangun semuanya, lalu membereskan pelita mereka. Tapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Sampai situ. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan Yesus, hari ini kita belajar tentang pelita, ya, tentang pelita. Ya. Pelita ini di latar belakangi tentu dari cerita Alkitab ini atau perumpamaan cerita Alkitab ini itu di latar belakangi tentang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Ya. Jadi akhir zaman, saudara. Dan saudaraku dikasih oleh Tuhan, perumpamaan ini tentang pesta pernikahan, tentang 5 perempuan bodoh atau gadis-gadis bodoh dan perempuan yang 5 gadis yang bijaksana. Ya. Mereka menyongsong mempelai laki-laki. Ini sedikit tentang bagaimana di Israel tentang pernikahan itu sendiri. Kita tahu di sana biasanya dalam adat istiadat mereka dalam pernikahan, biasanya laki-laki dengan berbagai rombongannya atau sahabat-sahabatnya, teman-temannya, rombongannya pergi pada malam, pergi ke rumah laki perempuan, rumah mempelai perempuan. Nah, di sana sudah menunggu juga para rombongan-rombongan yang ada tentunya dari perempuan. Lalu mereka di sana akan mengadakan upacara pernikahan. Nah, selesai itu mereka akan kembali ke rumah laki-laki bersama-sama dengan rombongan itu. Lalu mereka mengadakan yang namanya pesta pernikahan. Ya, itu sedikit gambarnya. Nah, saudara-saudara, pelita-pelita yang dibawa oleh perempuan ini atau gadis-gadis ini melambangkan mereka adalah bagian daripada pesta pernikahan. Jadi mereka adalah bagian daripada pesta pernikahan itu dengan adanya membawa pelita, dengan membawa pelita yang menyala. Jadi dengan membawa pelita yang menyala, mereka menjadi bagian dari pesta pernikahan itu. Nah, saudara-saudaraku dikasihi oleh Tuhan Yesus, mari kita melihat ada 3 perkara, ada 3 hal yang bisa kita pelajari, yang bisa kita ambil sebagai makna rohani dari cerita Alkitab ini. Ya, perumpamaan firman Tuhan ini. Ya, memang gambaran
Ada yang menafsirkan bahwa mempelai laki-laki itu menggambarkan tentang Tuhan Yesus yang akan datang kedua kali. Kemudian wanita 10 perempuan ini atau 10 gadis ini melambangkan ya gereja Tuhan yang akan menyongsong daripada mempelai laki-laki ini. Nah, saudara-saudaraku dikasihi oleh Tuhan Yesus, mari kita melihat ada tiga makna rohani yang indah bagi saya dan saudara-saudara di dalam perkara ini. Yang pertama kita mau melihat bahwa kita ini atau orang percaya ini harus menjadi terang dunia. Harus menjadi terang dunia. Kenapa? Karena di situ dikatakan membawa pelita. Membawa pelita yang menyala. Jadi membawa pelita yang menyala. Nah, jadi ini gambaran bagaimana orang percaya gereja Tuhan itu harus menjadi terang dunia. Terang dunia. Ini cocok dengan berbagai pengajaran Tuhan Yesus bahwa kamu adalah terang dunia. Nah, saudara kita melihat apa fungsi daripada terang dunia itu. Apa makna menjadi terang dunia itu, saudara-saudara? Ya. Artinya adalah kita menjadi kesaksian bagi dunia ini. Karena kita tahu terang itu ya itu berfungsi menerangi kegelapan, saudara-saudara. Ya, terang itu menerangi kegelapan. Kalau di sini diperumpamakan bahwa seperti pelita. Pelita pada zaman itu ada kain yang dicelupkan dalam minyak, lalu diberi api, lalu di bawahnya dikasih minyak, saudara-saudara. Mungkin kalau bahasa kami dulu itu sentolop, saudara-saudara ya. Sentolop namanya, mungkin saudara ngerti ya, sentolop ya. Jadi lampu minyak, saudara-saudara, di mana ada sumbunya dan ada minyak di dalamnya. Sehingga lampu itu bercahaya. Saudara-saudara, lampu ini biasanya bisa dipakai untuk menerangi rumah kita. Kemudian lampu ini juga bisa dipakai untuk pesta yang seperti dilakukan dalam pernikahan yang di dalam perumpamaan ini. Juga untuk menerangi tentu pesta itulah, saudara ya. Membawa pesta itu semakin meriah ya dengan lampu-lampu yang ada itu. Nah, kemudian lampu ini juga bisa menjadi lampu terang di tengah jalan atau di tepi jalan. Tentu bukan di tengah jalan, di tepi jalan, menaruh lampu-lampu supaya orang lewat bisa lihat jalan, saudara-saudara. Nah, itulah zaman seperti itu yang terjadi, saudara-saudara. Dan mungkin juga di kampung-kampung yang di pedalaman sekalipun mungkin masih ada seperti begitu makna daripada lampu ini, saudara-saudara. Jadi kalau kita melihat apakah makna menjadi terang dunia? Makna menjadi terang dunia adalah kita menjadi kesaksian bagi dunia ini. Tentu berbicara tentang bagi sesama di sini. Terang itu berbicara tentang menjadi terang bagi sesama, berguna bagi sesama kita. Berguna bagi sesama kita. Kemudian terang itu juga dia berbicara kemanapun dia pergi, dia tetap menjadi terang. Maka kita berkata, kamu adalah terang dunia, jangan ditaruh di bawah lalu ditutup terang itu. Ya. Kalau terang itu berada di rumah, maka terang lampu itu berada di rumah atau pelita itu berada di rumah, maka dia akan menerangi seisi rumah itu. Nah, kemudian kalau dia berada di tepi jalan, dia akan menerangi jalan itu. Kalau dia berada di tempat yang lain, dia akan menerangi tempat itu di mana dia berada. Nah, jadi orang percaya itu ketika dia berada di mana saja, dia harus menjadi berkat di dalamnya. Dia harus menjadi terang dimanapun dia berada.
bukan hanya menjadi berkat di tengah-tengah keluarga kita. Memang di tengah-tengah keluarga kita sebagai suami menjadi berkat di tengah-tengah anak istrinya dan sebagainya yang ada di dalam rumah tangga itu. Tetapi kita juga harus menjadi berkat di tengah-tengah dunia ini, di tengah-tengah masyarakat yang ada di sekeliling kita. Kita juga menjadi berkat di tengah-tengah di mana pergaulan-pergaulan kita. Mungkin yang istilahnya adalah kelompok kita. Dan mungkin juga adalah istilahnya adalah grup kita. Yang istilahnya adalah teman-teman kita. Ya, dimanapun kita berada, seperti itu saudara-saudara. Menjadi terang. Menjadi terang. Jadi terang itu bukan hanya kita ini bagus di rumah, tapi di luar tidak. Makanya gereja itu secara organisasi, secara organisme, saudara-saudara, dia menerangi satu dengan yang lainnya di dalam gereja. Tetapi gereja itu juga menjadi terang, menjadi berkat di tengah-tengah dunia ini, di tengah-tengah masyarakat sekeliling kita. Juga menjadi terang dan garam dunia di tengah-tengah dunia ini. Ya, makanya ada amanat agung Tuhan Yesus. Bukan hanya amanat agung itu berada di satu tempat, tetapi berada sampai ke ujung bumi, saudara-saudara. Jadi gereja Tuhan menjadi berkat itu bukan hanya bagi dirinya sendiri, tetapi dia juga bagi dimanapun dia berada. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita harus menjadi terang dunia. Inilah makna dari pembacaan firman Tuhan yang kita renungkan hari ini. Yang pertama. Yang kedua, saudara, apa arti, apa makna dari cerita lima perempuan bodoh dan 5 perempuan yang bijaksana ini? Yang kedua adalah kita menjadi berkat itu sampai akhir hidup kita, sampai Tuhan panggil kita di dunia ini. Dan nanti kita akan menjadi berkat lagi di tengah-tengah kekekalan, di tengah-tengah kerajaan Allah yang akan datang lagi, saudara-saudara. Di mana kekal dari kekal sampai kepada kekekalan kita menjadi berkat, saudara-saudara. Tetapi saudara-saudaraku dikasih oleh Tuhan, kita melihat menjadi pelita, tetapi menjadi pelita yang tidak padam, saudara-saudara. Menjadi pelita yang tidak padam. Di sini saudara-saudaraku dikasih oleh Tuhan, 5 perempuan bodoh ini memiliki pelita. Tetapi pelita itu ketika mempelai laki-laki datang, pelita itu sudah mulai redup, mulai hampir habis minyaknya, dan mungkin hampir padam sudah, sehingga dia tidak berfungsi lagi. Kalau pelita itu padam, apa artinya lagi? Dia sama saja dengan benda-benda yang lain yang tidak ada artinya lagi. Fungsinya itu tidak ada lagi. Ya, dia harus menjadi terang. Dia harus ada lampunya, baru pelita itu berguna. Ya. Jadi saudara-saudara di sini mengisyaratkan kepada kita bahwa kita ini menjadi terang dan garam dunia itu sampai akhir hidup kita. Sampai selama-lamanya. Sampai selesai tugas kita. Saudara-saudara, mengapa 5 perempuan bodoh ini lampunya mati? Karena tidak ada minyak lagi. Minyaknya sudah hampir habis. Tapi sekarang kita melihat mengapa mereka tidak mempunyai minyak. Apa masalahnya mereka tidak mempunyai minyak? Apakah kesalahan karena memang gak ada minyak, krisis minyak waktu itu? Tidak. Yang membuat mereka tidak mempunyai minyak ketika mempelai laki-laki datang adalah karena mereka bodoh. Mereka tidak mempersiapkan diri dengan baik. Kok yang 5 perempuan
perempuan yang bodoh ini tidak membawa minyak? Kesalahan mereka yang pertama adalah karena mereka tidak membawa minyak. Mungkin pikiran mereka adalah mempelai laki-laki itu akan cepat datang. Tetapi kenyataannya mempelai laki-laki itu bersama rombongan lambat datang. Sampai tengah malam baru datang. Nah, sehingga api yang ada pada mereka mulai redup karena minyaknya sudah hampir habis. Itu kesalahan mereka tidak membawa minyak. Mengapa mereka tidak membawa minyak? Karena mereka tidak mengerti atau mereka tidak mempersiapkan diri, ya, atau mereka berpikir bahwa mempelai laki-laki itu mungkin cepat datang. Nah, dari pembacaan firman Tuhan ini kita diajar bahwa Tuhan Yesus memang akan datang dan pasti akan datang. Tetapi tidak ada seorang pun yang tahu kapan Tuhan Yesus datang. Yang kedua kalinya. Sehingga kita perlu bersiap-siap. Bersiap-siap kapan saja Tuhan Yesus datang. Saya tanya sekali lagi. Kalau Tuhan Yesus datang besok, apakah saudara-saudara sudah siap? Siap. Kalau seminggu lagi dia datang, siap? Ya. Ibu Ana bilang siap. Yang lain mungkin tidak siap. Apakah saudara-saudara siap kalau Yesus datang besok? Atau Tuhan Yesus datang lusa? Sekarang apa yang saudara-saudara persiapkan? Apa yang saudara-saudara persiapkan? Apa yang saudara-saudara perbuat? Seandainya benar berita malaikat pada malam ini, bunyi trompet sudah mulai bunyi, pep 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 pep, itu artinya Yesus sudah akan datang. Walaupun ada serang, selesai itu baru datang. Lalu apa yang kita lakukan hari-hari ini? Kalau jam ini trompet itu bunyi, lalu selesai jam ini apa yang kita buat? Saya tanya. Apa yang Pak Ayah buat? Apa yang Bu Akian buat? Kalau tahu besok Tuhan Yesus datang, apa yang kau buat hari ini? Ya? Santai-santai aja? Pergi tidur? Oh biarlah datang-datanglah. Seperti begitu. Terserahlah. Besok datang. Nah, tentu kita harus mempersiapkan banyak hal kan. Yang banyak dosa itu, yang di dalam hatinya masih penuh dengan dendam, sakit hati, berarti malam ini juga harus selesaikan. Betul tak? Nah, yang hidupnya hanya cari duit itu, nah, kalau tahu mungkin lusa Yesus datang, mungkin cepat-cepat, Pak saya mau pelayanan Pak, Tuhan Yesus mau datang loh, saya mau pelayanan loh. Mungkin malam ini kita semua akan berdoa semalaman, kalau tahu besok Tuhan Yesus datang. Betul tak? Membereskan seluruh kehidupan rohani kita di hadapan Tuhan, menyelesaikan semua kerohanian kita di hadapan Tuhan. Mungkin kita tidak lagi peduli masalah-masalah dunia ini. Kita tidak lagi peduli dengan berapa harga emas, dengan berapa harga mobil. Mungkin rumah kita tidak peduli lagi. Kalau mungkin besok Yesus akan datang, mungkin rumah kita yang harga 1 miliar pun kita jual. Ya udah malam ini saya bagi semua. Karena tidak ada artinya lagi rumah saya 1 miliar. Betul tak? Tidak ada arti lagi ketika Yesus datang. Apakah ketika Yesus datang kita bawa koper, lalu uangnya diisi banyak-banyak di situ, lalu ikut Tuhan Yesus naik ke surga dengan uang kita? Tidak ada arti lagi semua itu.
Apakah artinya ini? Artinya kita selalu siap sedia dan mempersiapkan diri. Kapan saja Yesus datang, pelita kita jangan padam. Pelita kita nggak boleh padam. Rohani kita. Kemudian saudara-saudaraku dikasih oleh Tuhan, mengapa pelita 5 perempuan bodoh ini akhirnya tidak punya minyak? Apa masalahnya? Pertama, mereka tidak membawa minyak. Yang kedua, mereka itu menunda-nunda. Mereka menunda-nunda. Kenapa? Karena mungkin waktu mereka menunggu mempelai laki-laki datang, itu mungkin jamnya masih pagi lah, mungkin sore, mungkin dekat maghrib dan sebagainya. Tapi mereka pikir mungkin mempelai itu belum datang lah, nggak apa-apa lah, tunggu ya, tunggu jam 7 tak datang, tunggu jam 8 tak datang, ya nggak apa-apa lah, minyak masih ada lah. Tunggu lagi jam 9, minyak mulai tipis, tapi ya nggak apa-apa lah, tunggu lagi lah, tunda lagi lah, jam 10 tunda lagi lah, jam 11 sudah mulai tipis, dan akhirnya jam 12 redup hampir mati. Baru mereka terkejut. Apalagi tiba-tiba datang suara mengatakan bahwa mempelai laki-laki akan datang. Baru mereka terkejut. Baru mereka menyesal. Coba tadi jam 6 kami pergi beli minyak. Coba jam 7 kami pergi beli minyak. Coba jam 8 kami pergi beli minyak. Mungkin jam 9 masih bisa dapat minyak. Sekarang mempelai laki-laki sudah hampir datang. Kalau pergi beli, jangan-jangan terlambat. Saudara-saudara, apa maksud ayat ini? Apa makna rohani bagi kita? Artinya penunda. Penunda. Jangan menunda-nunda untuk mendapatkan minyak. Jangan menunda. Menunda-nunda untuk mendapatkan minyak. Nanti kita belajar tentang apa itu minyak. Apa itu minyak, saudara? Banyak kita ini menunda-nunda pekerjaan. Ya, sehingga akhirnya ketika sudah sampai waktunya, justru akhirnya pekerjaan itu tidak selesai-selesai. Kenapa? Karena nunda-nunda. Tunda-tunda. Menunda. Saudara-saudara, apa itu minyak? Kita belajar dulu minyak supaya kita mengerti apa yang ditunda sama mereka. Minyak itu adalah kekuatan untuk membuat pelita itu menyala. Tanpa minyak, pelita itu tidak akan pernah menyala. Lalu apa itu minyak? Minyak itu kalau kita lihat di ayat yang mari kita lihat di ayat 11 dan 12. Dikatakan, kita baca bersama. 1, 2, 3. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu. Tetapi ia menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Ada istilah, aku tidak mengenal kamu. Kemungkinan apa penyebab tidak mengenal kamu? Karena kelima perempuan bodoh ini tidak memiliki cahaya lampu. Tidak memiliki lagi cahaya lampu. Memang mereka pergi membeli minyak. Tetapi apakah mereka mendapatkan minyak? Belum tentu. Karena waktu itu sudah tengah malam. Kita harus berpikir bahwa konteks ini adalah 2000 tahun yang lalu, bukan konteks sekarang.
Ketika kita mau beli sesuatu lebih gampang hari-hari ini. Ada Shopee, ada Shopee. Iya. Tapi zaman dulu enggak ada istilah Shopee. Dan juga enggak ada istilah tempat pengisi bahan bakar minyak yang seenak bisa pencet aja keluar, sudah begitu. Ya itu setengah malam saudara-saudara, mana ada toko buka lah. Seperti gitu kan. Nah, toko buka sampai tengah-tengah malam zaman dulu itu mana? Dirampok orang ada. Gitu kan. Nah, di mana mereka mencari minyak? Nah, sehingga arti kata tidak mengenal di sini, kemungkinan mereka tidak membawa minyak atau tidak, pelita mereka tidak hidup. Karena mereka sendiri tidak juga berbicara. Bukakan pintu, pelita kami hidup. Nah, tidak ada kata-kata itu. Kami sudah dapat minyak. Tidak ada kata-kata seperti itu juga. Nah, berarti kemungkinan besar pelita mereka tidak ada minyak dan tidak hidup. Nah, jadi saudara-saudara, mengapa pintu ditutup? Karena juga mereka tidak mendapatkan minyak. Ya, dan mereka pelita mereka. Jadi ketika tidak ada lampu yang hidup, mereka tidak bisa, ya, atau tidak dikenal. Jadi mempelai laki-laki mengenal mereka, atau petugas itu mengenal mereka karena ada lampu minyak. Kembali kepada cerita kita tadi bahwa lampu minyak itu menjadi tanda kebersamaan mereka. Sehingga ketika mereka tidak punya lampu minyak, mereka tidak menjadi kelompok. Tidak menjadi kelompok. Arti kata mengenal, saya bisa menyimpulkan, mengartikan kemungkinan ini berbicara tentang persekutuan. Berbicara tentang persekutuan, karena ini bahasa simbol. Jadi minyak orang percaya atau minyak para gadis ini adalah karena pengenalan, karena ada persekutuan. Persekutuan bersama dengan Tuhan, itulah minyak kita. Dan pelita kita bisa menyala kalau kita punya minyak. Kita punya minyak. Nah, ini cocok dengan Yohanes pasal 15. Karena menafsirkan sebuah Alkitab tidak bisa hanya satu sisi atau satu ayat seperti begini. Kadang-kadang ada faktor-faktor lain dari konteks-konteks jauh atau konteks dekat yang menjelaskan ayat-ayat seperti begini. Nah, saudara-saudara, di dalam Yohanes pasal 15 kita melihat bahwa Yesus berkata, "Aku adalah pokok anggur dan kamu adalah ranting-rantingnya. Ranting itu tidak bisa berbuah kalau dia tidak menempel pada pokok anggur." Nah, menempel di sini mempunyai pengertian bersekutu, ada hubungan, ada kenal mengenal satu dengan yang lainnya, ada kasih satu dengan yang lainnya, ya. Ada bagian di dalamnya. Jadi saudara-saudara, mengapa mempelai atau mengapa 5 perempuan ini pelitanya tidak menyala? Karena tidak ada minyak. Mengapa tidak ada minyak? Karena tidak dalam bagian di dalam Tuhan sudah, atau di bagian masuk bagian di dalam ini semua. Tidak punya minyak. Dan gambaran tidak punya minyak bagi orang percaya artinya tidak ada persekutuan dengan Tuhan, sehingga lampunya mati. Lampunya mati karena tidak ada persekutuan. Saudara-saudaraku dikasih oleh Tuhan, kita orang percaya harus bersekutu dengan Tuhan dalam hidup ini. Persekutuan itulah yang membuat
hidup kita menjadi terang. Kita bisa menjadi terang dunia kalau kita ada persekutuan dengan Tuhan. Nah, sekarang menjadi pertanyaannya, sudahkah kita bersekutu dengan Tuhan dengan baik dan benar? Semakin kita bersekutu dengan Tuhan, minyak kita semakin banyak, saudara. Terang kita semakin bercahaya. Kita semakin berbuah. Itu karena kita menempel pada pokok anggur itu. Nah, jadi saudara-saudaraku dikasih oleh Tuhan, minyak itu harus kita miliki dengan persekutuan bersama dengan Tuhan dan Roh Kudus. Ketika kita bersekutu erat dengan Tuhan, maka hidup kita akan menjadi terang. Dan semakin bersekutu, semakin terang, semakin terang, semakin terang dalam hidup ini. Amin. Semakin menjadi berkat, semakin menjadi berkat, semakin menjadi berkat di tengah-tengah dunia. Tetapi jika persekutuan kita dengan Tuhan redup, minyak itu juga habis. Dan hidup kita tidak bisa menjadi berkat. Di keluarga kita ditendang, di tengah-tengah masyarakat kita dibenci, kita tidak disukai, di tengah-tengah lingkungan kita, di tengah-tengah teman kita, di tengah-tengah pergaulan kita. Karena kita tidak menjadi berkat, maka ketika kita datang dari jauh pun orang mulai cengar-cengir dengan kita atau mulai tidak suka dengan kita. Lihat kita aja, lihat mereka sudah tidak suka dengan kita. Karena tidak ada yang menjadi berkat di dalam diri kita. Menjadi berkat bukan berarti harus tindakan ekonomi, uang dan uang. Bukan. Kehadiran kita, perkataan kita, perbuatan kita, itu juga adalah berkat bagi dunia ini. Amin. Beri semangat dulu. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, yang terakhir, ya, waktu saya tidak terlalu banyak ya. Yang terakhir adalah dikatakan ayat 8. Kita lihat lagi ayat 8. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam. Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Yang terakhir kita belajar sedikit tentang gadis yang bijaksana ini. Mengapa pelita mereka tetap bisa hidup? Karena mereka ada minyak. Minyak cadangan, liter air. Mengapa mereka ada minyak? Karena mereka tidak memberi kepada perempuan-perempuan bodoh ini. Walaupun kalau kita lihat sekitar terkesan kejam. Mengapa terkesan kejam? Orang minta minyak sedikit saja, bukan minyak banyak. Bukan banyak minta, tapi sedikit saja minta. Tapi tidak dikasih. Minta bagi istilahnya. Tapi tidak dikasih. Ya. Memang dengan alasan supaya pelita itu tetap menyala sampai selesai acara itu. Kalau dibagikan, tentu mungkin minyak itu tidak akan bisa mencukupi sampai selesai. Ya. Artinya saudara-saudara di sini adalah, walaupun kelihatannya kejam, ini mau memberitahukan kepada kita bahwa kelima perempuan bijaksana ini mengutamakan Tuhan. Mengutamakan Tuhan. Walaupun walaupun perempuan-perempuan yang bodoh ini mungkin teman mereka, karena sekelompok kan teman. Mungkin juga saudara, sahabat. Tapi mereka lebih mengutamakan pelayanan mereka kepada mempelai atau lebih mengutamakan Tuhan secara
siapakah yang lebih kita utamakan? Tuhan atau manusia di sekeliling kita? Gimana Pak Kalau? Mengutamakan Tuhan atau anak? Istrimu yang engkau kasih. Iya. Ayah gimana? Mengutamakan Tuhan atau mengutamakan Bu Akian? Tuhan. Yanti gimana? Mengutamakan Tuhan atau T? Nah, mana yang kita utamakan? Memang kita tidak berharap ada persimpangan jalan, kita tidak berharap. Amin. Tetapi ketika diperhadapkan persimpangan jalan, mana yang kita lebih utamakan? Tuhan atau sahabat kita? Tuhan atau teman kita? Tuhan atau istri kita? Tuhan atau suami kita? Tuhan atau anak kita? Tuhan atau keluarga kita? Tuhan atau saudara kita? Tuhan atau ayah kita atau ibu kita? Mana yang kita pilih? Kita tidak berharap persimpangan jalan seperti itu. Tapi ayat firman Tuhan ini mengindikasikan ada persimpangan jalan. Mana yang mereka utamakan. Dan akhirnya mereka lebih mengutamakan Tuhan. Amin. Jadi statement saya adalah kita jangan menjual Tuhan Yesus demi apapun juga. Amin. Jangan gara-gara uang tinggalkan Tuhan. Jangan gara-gara manusia yang kita cintai tinggalkan Tuhan. Jangan gara-gara dunia ini kita tinggalkan Tuhan. Yang terutama dalam hidup ini adalah Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita bangkit berdiri, kita tunjukkan kepada